Teater Yaudah ini mengangkat kisah yang sangat menarik menurut saya karena menceritakan tentang si tokoh utama yang mempunyai banyak harta tetapi mempunyai tekanan batin di masa tuanya. Pementasan kali ini cukup berbeda ya. Kami melakukannya secara virtual. Kita persiapkan secara matang dari tata busana, tata rias, dan lain-lainnya. Kita kemas, kita edit sehingga kita bisa menampilkan video pementasan drama semaksimal mungkin. Sandiwara ini kita mulai dengan suara detak-detik lonceng yang menggema memenuhi ruang. Suara detak-detik ini berjatuhan sedemikian rupa sehingga menimbulkan bermacam-macam asosiasi. Di atas kursi goyang, Jumena Martawangsa bergoyang-goyang sunyi. Tampak sesak pernafasannya. Sekalipun begitu, kedua matanya masih menyorotkan pandangan yang tajam, amat tajam. Seperti sedang menghitung detak-detik lonceng. Kemudian dia tertawa. Kalau saya bunuh diri, sandiwara ini tidak pernah ada. Pada saat itu, detak-detik lonceng semakin lantang. Terkumpullah seluruh amarah dan kekagetan Jumena. Bangsat! Perempuan tua muncul mengganti tempolong ludah di kaki kursi goyang Jumena dengan tempolong yang lain. Terlalu bernapsu, pucat sekali wajahnya. Entah dari sebelah mana Eis muncul. Kalau saya percaya, saya tenang. Kalau saya bisa tidak percaya, saya tenang. Kalau saya percaya dan tidak bisa tidak percaya, saya tenang. Tapi saya tidak percaya dan tidak bisa tidak percaya. Jadi saya tidak tenang. Tapi kalau saya tenang, takkan pernah ada sandiwara ini. Akang, Ais, apa yang Akang lihat? kau Kenapa? ingin tahu apakah betul-betul cantik? Kenapa Akang? Kenapa tiba-tiba Akang muram? Umur Ais berapa? 26. Itulah sebabnya. Percayalah Akang, Ais akan tetap mencintai Akang sekalipun umur Akang 83 tahun. Betul. Betul. Kalau 85, Cinta. 100 tahun. Ais akan tetap mencintai Akang. Kalau saja saya tahu kau betul-betul mencintai saya. Akang, Ais sangat cinta pada Akang. Menyenangkan sekali kalau itu benar. Betul, Ais mencintai Akang. Mungkin sayang Akang tidak tahu persis. Tidak perlu. Perlu. Bahkan Akang juga ingin tahu apa betul Akang bahagia. Sesekali enak juga beribu seperti ini. Entah dari mana Marjuki Kartadilaga muncul. Kenapa? Kenapa kau rusak sendiri? Lenyapkan itu. Bangsat, kau rusak sendiri.
Semuanya kau rusak sendiri. Siapa bilang aneh? Semua ini mungkin saja terjadi. Tuhan, kenapa justru kau merasakan suatu semacam kenikmatan dengan segala pikiran-pikiran ini? Kau jebak saya, Tuhan. Kau jebak saya. Tega kau. Mula-mula istri saya. Ya, mula-mula istri saya akan berlaku seperti bidadari. Mungkin saja. Tidak mungkin, Juki. Mungkin saja. Tidak mungkin. Saya tidak bisa meninggalkan dia. Segalanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Hati saya mulai bersuara lagi. Kalau begitu, kau sedang membunuh dirimu sendiri. Apa kamu sedang merasa dihukum? Atau ayahmu sedang melucutimu? Dada saya bergetar sangat kencangnya. Kalimat-kalimat ini berasal dari Sawan. Kau dengar anjing yang melolong itu? Bukankah suara itu suara kita sendiri? Anjing yang melolong dan menggonggong, bulan yang kuning. Suara-suara kesepian yang baka dan purba. Ais, Juki, dia suami saya. dan saya? Saya mencintai suami saya seperti saya mencintai ayah saya sendiri. Setiap kali dia berlebihan menciumi saya, rasa ciuman itu lagi niat pembunuhan. Baiklah, Apa yang akan dia lakukan? Marjuki, Saya kira begitu. Ais, musuh kita selama ini adalah perasaan. Kita harus memusnahkannya, membunuhnya sama sekali. Kedua orang tua saya mati karena perasaan mereka sendiri. Mereka bangkrut karena mereka terlalu mencintai paman saya. Dan akhirnya mereka mati sebelum mati. Karena saya tahu betul kejadian itu. Tentu saja saya tidak mau bernasib sama seperti mereka. Saya harus menang terhadap perasaan saya. Dan kau pun harus menang terhadap perasaan. tapi bagaimanapun, Akang suami saya, Juk. Dan saya, Apa yang diharapkan perempuan sebenarnya? Seorang suami yang mencintainya. Saya sanksi. dan sekalipun dia seorang perempuan atau banci, tidak sayang. Seorang perempuan selamanya hanyalah mengharapkan seorang laki-laki. Kalau tidak, pasti bukan perempuan. Lihatlah saya, seorang laki-laki, seluruhnya 100%. Kenapa? Kenapa memperbaiki pikiran-pikiran seperti ini? Nyah! Nyah! Saya yakin ketika kau sedang di dalam kamar, kau sering duduk di depan cermin, dan kau tentu suka berbicara pada dirimu sendiri di cermin. Saya seorang perempuan. Saya kesepian. Saya harus menerima dia apa adanya. Dia suami saya bagaimanapun. Kau tahu siapa yang membantah itu? Itulah musuhmu selama ini. Perasaanmu. Tapi kalau kita kerjakan berbahaya, kenapa kita harus? Bahaya harus kita tempuh kalau kita sungguh-sungguh menghendaki kepuasan dalam hidup kita. Terus, apakah kau masih merasa bersalah? Tidak. Saya yakin suami sayalah yang bersalah. Kalau saja dia berani menyerocos seperti itu. Kenapa kau bilang begitu? Dia perakus, mata duitan. Pagi-pagi ia sudah pergi mengurusi dagangannya, mengurusi pabrik-pabriknya. Pulang-pulang jam 2 atau jam 3. Lalu selama beberapa jam menghitung-hitung hartanya dan memandangi lemari hitamnya. Setelah maghrib, ia menulis atau membaca, lalu pergi. Pulang-pulang jam 9, hanya sebentar duduk minum teh atau kopi. Lalu akhirnya kembali menghitung-hitung hartanya dan memandangi lemari hitamnya. Itulah yang ia kerjakan selama hampir 5 tahun saya menjadi istrinya. Lalu apa yang diharapkan dari saya? Duduk-duduk menghabiskan waktu di bawah rembulan seperti di film-film itu. Saya sudah bosan. Apa dia pikir semuanya akan bisa diselesaikan hanya dengan senyum-senyum dan tiduran berbaring di atas ranjang? Sekiranya saja dia dapat membuktikan bahwa dengan cara seperti itu dapat digapai kebahagiaan hidup. Tidak, saya sudah kecap semuanya. Saya sudah jalani semuanya. Kosong. Dan cara mengisi hidup seperti itu terlalu mahal ongkosnya dan tidak produktif, apalagi kreatif.
Selain bergurau di atas ranjang lama-lama, menjemukan juga. Capek, linu-linu, apalagi di pinggang. Lebih baik duduk-duduk di teras. Tidak. Kalau saja Ais serong dengan lelaki lain, bukan salah saya. Mungkin, tapi pasti bukan juga salah saya. Benar, bukan? Bagi saya, tidak ada yang salah dan yang benar. Kenapa mesti ada yang salah dan benar? Saya kira begitu, bajingan. Keduanya sama tidak penting. Jadi, aku masuk. Saya akan masuk WC. Perempuan tua muncul membawa makanan. Lebih baik makan malam dulu, Gan. Saya kira Di sini atau di ruang makan, Gan? Lebih baik di sini saja, Gan. Di sana banyak angin. Saya kira Tadi Pak Emot ke sini, ada apa? sengaja menengok Agan. Sekarang di mana dia? Sudah pulang 1 jam yang lalu. Kenapa dia tidak disuruh masuk, Nyai? Ikut mogok seperti yang lain. Saya kira tidak begitu. Pak Emot hanya tidak ingin mengganggu Agan tidur. Nyai bilang sejak sore, Agan tidur nyenyak. Setelah 3 hari sukar tidur. Nyai juga bilang, Agan mulai lepas nafasnya. Setelah tidur banyak, Agan harus makan banyak biar lekas sembuh. Muncul Emot, mengutarakan sesuatu yang sangat mendesak kepada Jumena. Sangat keras. Mau diapakan lagi? Saya tidak akan merubah keputusan saya. Saya tidak mau. Saya tetap tidak akan memberikan biar segopeng pun. Berapa kali sudah saya bilang, sejak kamu jadi pengawas kedua, bahwa standaran gaji yang ada sekarang cukup baik, adil untuk semua. Maaf Gan, tapi saya kira itu kebiasaan orang lain, juga sifat orang. Maksud saya, mungkin saja gaji yang diterima seseorang itu cukup besar, tapi bukan tidak mungkin ada saja orang yang menganggapnya masih kurang. Itu karena umumnya semua orang boros. Saya yakin itu. Cobalah kamu tanya istri saya, berapa ongkos rumah ini? Barangkali kamu tidak percaya kalau saya bilang ongkos sebulanan rumah ini kurang dari gaji yang kamu terima setiap bulan. Tapi hal ini keadaan istimewa Gan. Maksud saya, tidak setiap kali orang mengadakan pesta perkawinan. Dengarkan Mot, kalau orang mau hemat dan rajin menabung, niscaya tidak akan mengalami kekurangan biar segopeng pun. Bisa kamu buktikan bahwa standaran peraturan-peraturan yang saya buat merugikan? Kamu lupa gaji rata-rata di sini setengah kali lebih besar dibanding tempat-tempat lain. Coba kamu mampir ke pabrik tenun Mustofa atau pabrik minyak kacang bakri dan tanya berapa orang-orang di sana terima gaji. Sekali lagi Mot, kalau orang mau hemat, insya Allah tidak akan menemukan kesulitan apa-apa. Muncul sang pemburu dari rongga tua itu. Tokoh agung ini semakin membesar dan membesar. Sementara itu, Jumena terkapar di lantai. Wajahnya mendongak tegak ke langit-langit. Datang juga kau. Kapanpun datang juga. Kenapa kau datang? Kenapa kau datang? Kau permainkan saya. Kau permainkan saya. Saya kira saya akan mati 20 tahun yang lalu. Kau telah mati sejak kau mengira kau akan mati. Kau permainkan saya. Kau permainkan saya. Dari siapa kau tahu saya akan mati? Tempo hari kau bilang kapan? Dalam waktu dekat ini. Ya, dalam waktu dekat ini. Kau percaya? Ada yang membisikkan pada saya. Siapa? Saya sendiri. Kau permainkan kau. Jumena sukar bernafas.
Ais muncul dan terkejut melihat suaminya sedang batuk-batuk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baiknya Akang makan ya. Ais tadi abis ngaji. Ini kan malam Jumatan. Ais suapi Akang. Pasti ada apa-apa. Jangan berlebihan. Saya masih kuat angkat meja. Apalagi hanya sendok. Saya bisa menyuapi diri saya sendiri. Tidak ada nafsu saya. Dipaksa Akang. Siapa yang akan memaksa saya? Akang sendiri. Saya tidak mau. Saya juga tidak mau memaksa diri saya sendiri. Hanya karena saya mau makan. Sudah, berhenti kau bicara. Saya sedang kesesakan. Ais gosok dengan... Berhenti kau bermain sandiwara dan diam. Detak-detik lonceng lantang. Di sela-sela hiruk pikuk terdengar jeritan seorang perempuan dan beberapa suara meneriakan, "Pembunuhan! Pembunuhan!" Ketika kumpulan orang itu bubar, tertinggal dua lelaki. Keduanya penuh rahasia. Mereka Markaba dan Lodot. Siapa mereka? Dia menanyakan kita. Siapa? Saya Jumena. Saya juga Jumena. Sambil tertawa-tawa, keduanya pergi entah ke mana. Kemudian Jumena berkeluh panjang sekali. Setelah agak lama, dia mulai merasa enakan sedikit. Lega. Muncullah Ais. Sepi sekali rasanya. Padahal baru beberapa hari saja pekerja-pekerja mogok. Pabrik apalagi? Sepi. Setan. Betapa kaget kalau Juki nanti datang. Kenapa dia tiba-tiba bicara tentang Juki? Pasti ada apa-apa. Juki akan sepaham dengan saya. Tapi kalau dia mau main solider-solideran, boleh saja. Saya bisa kerjakan semuanya sendiri. Kalau saya mau. Saya kawal sendiri barang-barang saya ke Jakarta. Kalau saya mau. Hati-hati, Ais. Hati-hati apa, Kang? Juki, Kenapa? dia tampan kan? Dia tampan kan? Bilang terus terang. Biasa. Dia tampan. Lebih tampan dari saya. Bahkan lebih muda. Lalu, Tidak apa-apa. Saya hanya bilang hati-hati. Jangan lupa, dulu dia hidup di antara pencoreng-pencoreng Senen. Kau tahu Senen? ya lalu kenapa? Nah, lebih dari soal-soal mesum, adalah pisau permainan orang semacam dia. Saya pun tidak mengerti ya, Kang. Kenapa Akang pun tidak mempercayai Juki? Yang boleh dibilang saudara Akang sendiri. Saya tidak curiga, tapi saya hanya bersikap hati-hati. Barangkali Akang terlalu hati-hati, sehingga membuat Akang sendiri tidak bisa tentram. Hanya orang bodoh yang bisa tentram. Lagi pula, kalau kau bilang saya terlalu hati-hati, sebaliknya kau yang kurang hati-hati. Terus terang, saya katakan, saya tidak senang kalau kau keluar dari kamar mandi hanya tanpa dalaman. Tapi Iis pakai baju, Kang. Ya, tapi tidak pakai dalaman. Itu kurang baik. Dan mata Juki bukan mata kelereng. Pokoknya saya tidak suka. Pun atau kau memang sengaja ingin menarik perhatian. Akang, sudah 4 tahun kita berumah tangga dengan... Itu bukan jaminan. Pernah juga saya pergoki kau dan Juki sedang asik ngomong-ngomong di dapur. Apa perlunya kau suruh dia menemani kau di dapur? Saya tidak pernah menyuruh dia. Dia datang sendiri. Dan kau ladeni. Ya lalu apa harus saya usir, Kang? Itu terserah bagaimana cara kau. Tapi pemandangan serupa itu tidak enak di mata, apalagi di hati. Akang cemburu. Cemburu, Wanderwadi. Buat apa?
Saya hanya tidak suka milik saya diganggu orang lain. Saya betul-betul tahu sekarang. Saya sudah mulai tua. Tidak ada orang yang mencintai saya. Tidak siapapun dan apapun yang mencintai saya. Akang yang tidak pernah mau mencintai saya. Selama 4 tahun, Ais mencoba meyakinkan Akang betapa Ais mencintai Akang, betapa... Berhenti kau bicara. Saya tidak mau kau. Lupakan semuanya. Tidak ada nafsu saya lapar tapi tidak ada nafsu. Lebih baik Akang tidur ya. Bawa lagi ke dapur. Biar saja di meja ini. Siapa tahu Akang ingin makan tengah malam nanti. Nantang dia. Masuk ke dapur. Ais membawa makanan masuk ke dalam. Detak-detik lonceng lantang. Jumena kembali disiksa pikirannya sendiri. Jangan terus-terusan kau siksa aku seperti ini, Tuhan. Selalu kau bilang sebaliknya. Hati-hati. Kau selalu bilang sebaliknya. Muncul pemburu dan kabut-kabut. Mereka beberapa saat hanya mematung. Pergi kalian. Dia mengusir kita. Mau apa kalian? Pergi. Jangan hiraukan, tidurlah. Saya tidak mau tidur. Mereka akan membunuhku. Bodoh, kalau sampai mereka bisa membunuh kau, tidurlah. Buat apa kau pusingkan? Toh kau akan mati juga sekalipun bukan mereka yang membunuh kau. Saya ingin tentram. Tidurlah. Saya tidak bisa. Dia ingin tentram, tapi tidak mau tentram. Diam semua. Semua terdiam. Setelah agak lama, dokter dan Ais muncul dari dalam. Ais, ada baiknya Bapak dibawa ke rumah sakit. Bapak keras kepala, Dok. Itulah sebabnya. Tapi Bapak tidak mau. Sambil melanjutkan pembicaraan, keduanya keluar. Pada saat itu, muncul Sabarudin dan berbicara pada Jumena. Lelaki ini beberapa tahun lebih muda daripada Jumena. Jum, kau sebenarnya hanya capek, terlalu capek. Rupanya, kau tidak pernah istirahat. Rupanya, selama ini kau hanya bekerja dan bekerja, berpikir dan berpikir. 20 tahun yang lalu, ketika pertama kali saya kenal kau, ketika untuk pertama kalinya, kau membuka sawah dan ladang di sini. Bahkan, sampai saat kau mulai usaha di bidang pertenunan, saya melihat kau sebagai lelaki yang paling bersemangat di kota ini. Bahkan kau sendiri mengatakan bahwa hidup di kota ini tak cocok untuk kau. Sebab tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil untuk kau. Sekarang, waktu hanya kau isi dengan bekerja dan bekerja, berpikir dan berpikir. Maksud saya, memecahkan persoalan perusahaan-perusahaan kau memiliki sawah, tapi tidak pernah menikmati sawah itu. Kau hanya menikmati uangnya, Jum. Bahkan, saya sanksi, kau tidak bisa menikmati uang. Saya pikir kau hanya sempat menghitung uang seperti juru hitung. Saya berani memastikan kau tidak bahagia, Jum. Saya kira bukan maksud kau membicarakan hal-hal semacam itu. Maka saya harapkan kedatangan kau. Memang saya memerlukan teman untuk berbicara. Tapi saya pikir kiranya ada persoalan yang mungkin lebih penting daripada hal itu. Tapi tak ada salahnya kau mendengarkan nasihat saya, Jum. Sebelumnya, saya perlu katakan bahwa apa yang saya ingin lakukan untuk kau tak lebih hanya atas nama persahabatan, Jum. Saya tetap sebagai sahabat dan bukan sebagai seorang yang memisahkan kau, Jum. Saya berbicara di sini karena saya selalu merasa berteman, Jum. Percayalah saya, kau perlu istirahat. Bagaimana, sahabat?
Ada baiknya kau melancong ke tempat lain, Jum. Kalau kau tahu, Kenapa kau tertawa? Ini sungguh-sungguh, Jum. kau simpan saja semua saran itu, Sabar. Sudah terlalu sering orang menyampaikan itu pada saya. Dan saya tidak memerlukan itu. Sekarang, saya sedang merencanakan sesuatu. Gagasan ini pasti kau sambung dengan gembira, karena akan menyambut pekerjaan kau. Saya akan membangun kembali masjid di kota ini. Kenapa? Kau tidak percaya? Kau kira saya bergurau? Saya gembira sekali, Jum. Alhamdulillah, 10 tahun saya menunggu, ada orang yang mengucapkan itu. Tapi jangan salah paham, Sabar. Saya akan mengerjakan semua itu bukan dengan tujuan muluk, apalagi tujuan keagamaan. Saya tidak punya tujuan seperti itu. Saya hanya merencanakan hal itu lantaran saya rasa mungkin saya bisa ikut bahagia bersama kau, Sabar. Baiklah. Kapan kau akan memulai rencana itu, Jum? Selekasnya. Pemburu menembakkan senapannya. Dahsyat letusannya. Suara apa itu? Seperti lumrahnya, selai daun gugur. Saya kira bom. Tamat.